Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, saya Dita Citra Oktaviana dari Offering Day. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah definisi teknologi pendidikan oleh EICT pada tahun 1972 dan 1977. Jadi, pada tahun 1972, DAVI atau Division of Audiovisual Instruction berubah menjadi AECT atau Association for Educational Communication and Technology melalui evolusi dan kesepakatan bersama. AECT yang baru dibentuk tersebut memberikan definisi teknologi pendidikan sebagai berikut. Teknologi pendidikan adalah bidang yang terlibat dalam fasilitasi pembelajaran manusia melalui identifikasi sistematis, pengembangan, pengorganisasian, dan pemanfaatan berbagai sumber belajar, dan melalui pengelolaan proses-proses. Berbeda dengan pandangan Heinrich, Silber mendukung gagasan bahwa peserta didik harus terlibat secara aktif dalam penentuan keputusan mengenai penggunaan teknologi pendidikan. Peserta didik dapat memanfaatkan berbagai program yang telah dibuat oleh para teknolog pendidikan untuk memenuhi tujuan pembelajaran mereka sendiri. Silber juga berpendapat bahwa seharusnya guru bukan hanya sebagai pemberi informasi, melainkan guru sebagai fasilitator pembelajaran. Jadi para peserta didik dapat berkolaborasi dalam diskusi di kelas. Berikutnya terdapat 3 konsep dalam definisi tahun 1972 yang mencirikan teknologi pendidikan sebagai suatu bidang. Yang pertama adalah sumber belajar. Definisi tahun 1972 mengakui pentingnya berbagai sumber belajar. Jadi sumber belajar itu tidak hanya berpatok pada buku teks saja, melainkan bisa mencakup alat dan teknologi yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran. Yang kedua, ada pembelajaran individual dan personal. Jadi teknologi pendidikan diharuskan untuk menyesuaikan pada tingkat dan kecepatan masing-masing peserta didik. Dan yang ketiga, ada penggunaan pendekatan sistem. Jadi, pendekatan yang terorganisir diperlukan untuk merancang dan mengembangkan sebuah proses pembelajaran. Baik, teman-teman, perlu diketahui bahwa interpretasi yang berbeda tentang 3 konsep ini juga dapat mempengaruhi produk dan proses yang dikembangkan dalam teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan sebagai sebuah bidang studi memiliki 4 hasil. Pertama, ada beragam teori teknologi pendidikan. Jadi kita mengakui bahwa ternyata ada banyak teori tentang teknologi pendidikan dan cara untuk memahami peran teknologi pendidikan dalam dunia pendidikan. Yang kedua adalah pendorongan diskusi filosofis yang melibatkan eksplorasi pertanyaan filosofis tentang sifat, tujuan, perkembangan, dan efektivitas teknologi dalam pendidikan. Tentunya ini membantu kita memahami implikasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dengan demikian, kita dapat mengambil keputusan yang bijak tentang bagaimana sih kita mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai. Yang ketiga, meliputi perangkat keras dan proses. Dengan mengintegrasikan perangkat keras dan proses pembelajaran yang sesuai, teknologi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, memfasilitasi, dan mendukung berbagai jenis pendidikan. Dan yang keempat, definisi ini didasarkan pada elemen nyata yang dapat diamati oleh masyarakat. Ini berarti bahwa definisi teknologi pendidikan tidak hanya tentang teori atau konsep-konsep abstrak, tetapi juga tentang implementasi praktis yang dapat diamati oleh masyarakat. Definisi tahun 1972 ini lebih berfokus pada peran dan fungsi teknologi pendidikan dalam dunia pendidikan, bukan sebagai konsep abstrak atau teori. Hal ini berbeda dengan definisi sebelumnya, yaitu pada tahun 1963 yang lebih menganggapnya sebagai teori. Baik teman-teman, kita lanjut pada analisis Mears dan Cochrane mengartikulasikan 5 kritik, yaitu yang pertama, definisi tersebut seharusnya menyertakan pernyataan yang mengakui hak akses siswa terhadap sistem penyampaian teknologi sebagai bagian dari pengajaran reguler mereka. Lanjut ke kritik yang kedua, yaitu bahwa definisi tersebut tidak mencakup dasar pemikiran teoritis yang mendasarinya. Dan kritik yang ketiga yaitu bahwa definisi tersebut membatasi peran teknolog pendidikan dalam deskripsi pendekatan sistem. Kritik yang keempat berkaitan dengan kekurangan terminologi yang digunakan untuk membahas domain dan peran dalam teknologi pendidikan. Untuk kritik yang terakhir,
yaitu bahwa definisi tersebut seharusnya mempertimbangkan tujuan pendidikan dalam pendefinisian bidang teknologi pendidikan. Definisi tahun 1977 menyatakan bahwa teknologi pendidikan adalah proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, perangkat, dan organisasi untuk menganalisis masalah, merancang, menerapkan, mengevaluasi, dan mengelola solusi terhadap masalah dalam semua aspek pembelajaran manusia. Definisi tahun 1977 juga mengidentifikasi komponen-komponen sumber belajar yang digunakan dalam teknologi pendidikan, yaitu pesan, orang, bahan, perangkat, teknik, dan pengaturan. Semua komponen itu digunakan untuk mendukung pembelajaran. Definisi tahun 1977 mengidentifikasi berbagai fungsi yang terlibat dalam proses teknologi pendidikan, termasuk fungsi pengemban pendidikan yang meliputi teori penelitian, desain, produksi, evaluasi, seleksi, logistik, pemanfaatan, dan penyebaran pemanfaatan, serta fungsi manajemen pendidikan yang meliputi manajemen organisasi dan manajemen personalia. Penulis definisi tahun 1977 juga menekankan bahwa teknologi pembelajaran merupakan bagian dari teknologi pendidikan, sebagaimana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Penulis definisi tahun 1977 menghubungkan konsep sistem dengan pandangan proses teknologi pendidikan. Mereka menjelaskan bahwa konsep sistem digunakan dalam konteks proses untuk menggambarkan bagaimana teknologi pendidikan diorganisir dan dijalankan. Teknologi pendidikan sebagai sebuah proses memiliki beberapa keuntungan, seperti memperkuat pandangan proses atas pandangan produk teknologi pendidikan. Hal ini menjadikan teknologi pendidikan lebih terfokus pada aktivitas praktisi yang dapat diamati. Selain itu, penggunaan istilah proses memungkinkan teknologi pendidikan dilihat sebagai teori, bidang, atau profesi. Menurut para penulis definisi tahun 1977, teknologi pendidikan dapat dilihat dari 3 cara yang berbeda, yaitu sebagai konstruksi teoretis, sebagai bidang, dan sebagai profesi. Mereka menekankan bahwa tidak ada satu perspektif yang lebih baik daripada yang lain. Istilah proses menghubungkan ketiga perspektif ini dalam satu pemahaman yang sistematis. Salah satu kontribusi utama definisi tahun 1977 adalah argumen bahwa teknologi pendidikan juga merupakan sebuah profesi. Ini mengacu pada kriteria tertentu yang menunjukkan bahwa teknologi pendidikan telah mencapai status sebagai profesi yang mengikuti prinsip-prinsip dan etika profesional. Dengan demikian, definisi tahun 1977 menghadirkan konsep yang kompleks tentang bagaimana teknologi pendidikan dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk sebagai teori, bidang studi, dan profesi. Baik teman-teman, demikian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.